Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi dan DHCP server. Sistem operasi itu suatu kumpulan program yang mengelola resource dan keseluruhan sistem operasi yang terjadi di antara perangkat lunak dan perangkat keras. Di sini fungsinya untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, dan menyediakan keamanan jaringan bagi multi-user. Sistem operasi yang biasanya digunakan itu ada Windows NT Server Family seperti Windows Server 2002 dan 2003, Novel Network, dan Linux atau Unix. Jenis-jenis sistem operasinya itu ada Unix, Novel Network, OS 2, sama Windows NT. Terus di sini juga ada menginstal sistem operasi jaringan. Apa sih menginstal itu? Menginstal itu merupakan hal yang paling awal dilakukan sebelum membangun server. Instalasi ini juga mencakup dua hal, yaitu instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Syarat umum dalam instalasi. 1. Jumlah RAM yang diperlukan. 2. Besar ruang harddisk yang akan digunakan. 3. Besar dan kecepatan prosesor. 4. Resolusi layar diperlukan untuk sistem operasi GUI. Di sini ada mode instalasi sistem jaringan. Ada instalasi baru. Instalasi baru itu biasanya digunakan apabila jaringan yang dibangun adalah jaringan baru atau penambahan perangkat server yang baru tidak didukung sistem operasi saat ini. Contohnya seperti ini. Terus yang kedua, upgrade. Upgrade ini digunakan pada sistem jaringan yang sudah berjalan. Contohnya kayak gini. Terus yang kedua itu ada multiboot. Multiboot itu lebih dari satu sistem, lebih dari satu operasi sistem dalam satu komputer. Contohnya kayak gini. Terus yang kedua ada virtualisasi. Teknik yang menambahkan instalasi sistem operasi. Terus yang kedua ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum instalasi, yaitu ada struktur partisi sama penentuan jenis sistem file. Materi kedua itu DHCP server. DHCP server merupakan suatu perangkat engine yang menyediakan penyewaan alamat IP address, DNS melalui gateway, dan berbagai informasi TCP/IP untuk komputer klien yang dimintanya. Di sini ada fungsi DHCP. Fungsi DHCP terbagi menjadi dua, yaitu fungsi berdasarkan masing-masing DHCP sama fungsi secara umum. Fungsi-fungsi berdasarkan masing-masing DHCP itu ada DHCP scope. Fungsinya untuk mengumpulkan alamat IP address yang bisa diberikan atau disewakan kepada DHCP klien. Kalau DHCP list itu periode waktu penyewaan. Kalau DHCP option sebagai menu tambahan untuk DHCP klien dari DHCP server yang berisi alamat IP address. Dan fungsi umumnya itu untuk memberikan penyewaan IP address secara otomatis kepada komputer klien dan mempercepat kinerja komputer klien dalam proses pengiriman atau pengelolaan data. Terus di sini ada cara kerjanya. Yang pertama itu ada IP list request.
IP list request itu tahap di mana klien dalam jaringan meminta IP address kepada DHCP server. Kalau IP list offers itu, DHCP itu mendengarkan broadcast dari klien yang akan terhubung dalam jaringan, kemudian DHCP menawarkan terhadap klien itu. Kalau IP list selection, komputer klien memilih atau menyeleksi penawaran yang tadi, kemudian melakukan broadcast dengan mengirim pesan kepada komputer klien setelah menyetujuinya. Kalau IP list itu menerima pesan tersebut dan mulai mengirim suatu paket kepada klien. Yang keempat, mengkonfigurasi DHCP server. Ini contoh menggunakan MikroTik. Yang pertama. Langkah pertama, koneksikan port kedua modem MikroTik dan port ketiga ke PC Anda. Jalankan Winbox-nya, kemudian buka tab Nightboard. Kayak yang biasa dilakuin, kayak gini. Yang kedua, setelah masuk ke GUI-nya, pertama-tama kita akan mulai dengan merubah nama interface agar tidak menyulitkan Anda untuk mencari port mana. Caranya, klik tombol interface, maka akan muncul jendela baru yaitu list interface. Kedua, double-klik pada salah satu interface untuk merubah nama interface tersebut. Beri nama Ethernet 2 atau WAN, ini adalah link ke ISP atau modem. Kemudian pada Ethernet 3 itu LAN. Kayak gini. Terus yang ketiga, selanjutnya memberikan IP pada setiap Ethernet. Pertama kita beri IP pada interface internet yang diberikan pada ISP. Caranya, pertama klik IP address, terus tambah isi IP networknya dikosongkan, terus interface-nya diisi Ethernet 2, kemudian oke. Kayak gini. Ketiga, kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan IP pada interface LAN. Kayak gini diisi address-nya. Terus interface-nya Ethernet 3, klik apply, terus oke. Langkah selanjutnya, membuat router dengan gateway yang diberikan oleh provider ISP. Caranya klik IP, terus ke router, tambah DSD address 000, terus gateway-nya diisi, klik OK. Setelah itu, kita setting DNS servernya. Silakan masuk pada DNS tersebut. Jika tidak memiliki IP DNS tersebut, maka kita akan menggunakan IP DNS Google, yaitu 888 atau 999. Setelah itu, centang Allow Remote Request, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya, untuk mengecek status koneksi internet, buka New Terminal, kemudian cek dengan ping google.com. Apabila status replay, maka router sudah connect ke internet. Kayak gini. Terus yang terakhir, apa sih? Untuk langkah selanjutnya adalah membuat NAT
Nek. Novi suaranya nggak ada. Nop. Nopi. Apa siapa? Nop. Nenek Nopi. Di HP bisa pakai mouse tahu. Lah, keluar. Yes. Ada OTG. Kemungkinan besar sinyal. Dalam Nopi itu doang. Iya, saya juga kayak gitu tadi. Apa Gitu. sih, Sul? Apa sih? Ini camnya mati semua. Udah ikutan. Udah ikutan. Tapi nggak bisa. Hujan lagi, cuy. Aja gue bete ngeliat muka siapa. Iya sih, nggak ada muka Jangan-jangan ini semua. kali ya, paketnya habis ya. Pakai tadi saya Pak. Paketannya habis nih kayaknya. Paket goceng dipaksain Pak. Baru mau nanya. Ajri support lah, Jri. Kasihin semua goceng gitu, juragan. Saya juragan fotokopian. Sakit tidur juga. Ini Nopi Udah nggak ada ada. nggak? Udah. Hah? Nopi tadi udah selesai belum presentasinya? Udah. Oh, Udah. udah selesai. Berarti alhamdulillah kalau udah selesai. Nggak kedengeran Oke, yang ya? lain ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Mardan. Nek, itu tampilin Dapa lagi. hilang ya? Dapa ya? Halo, Mal. Ada Bapak, ada Oh, ada. Pak, saya ada Dapa suaranya ini nggak, aja Pak? duet sama Kamal sambil makan. Pak, saya ada suaranya nggak, Pak? Selesai makanya. Udah kenyang saya. Kan nyemil Pak. Yuk, tadi siapa yang mau nanya tadi? Fardan ya? Ya, Pak. Yaudah sok, Fardan, ayo. Kelebihan dan kekurangan Windows NT apa sih, Pak? Nop. Hah? Kelebihan dan kekurangan Windows NT, Nob. Geresak-geresak. Masa belajar Yusuf. Yusuf, Pak. Wis, Yusuf. Gimana? Kos meriang, Sob. Dingin. Langsung dimatiin videonya. Mal, minta, Mal. Minta. Astagfirullahaladzim. Nggak kedengeran. Minta online. Apa? Pelamitan online. Ada suaranya nggak? Ada, Nob. Ayo, Nob. Lanjut, Nob. Ada yang mau aku suapin nggak? Ada, Dap. Mau dong Ada. disuapin. Boneka, Dap. Ayo belum makan. Halo. Nopi, ayo jawabannya mana? Gimana Pak? Suaranya nggak jelas, Oh, nggak. putus-putus. Hujan. Pertanyaannya Kayak hubungan itu kita ya, Nob, ya? kelebihan sama kekurangan Windows NT. Ardan tadi nanya gitu. Sinyal Pak. Putus-putus kayak hubungan kita ya, Nop ya. Astagfirullah. Ardan malahan ngombalin. Di rumahku aja. Iya. Apa Boleh, sih? boleh, Astagfirullahaladzim. Dan pernah pacaran, Pak. Presentasi, woi. Bucin, baik. Sama anak SD, tapi. Bagi lu. Nggak ada suaranya. Nob. Koneksi. Tes, Nopi. Koneksi, Pak. Nopi sehat. Nopi nggak bisa jawab nih berarti nih. Nek, Oh. ada tapi no. Ditulis aja, Pak. Oh iya, nih, Hah? ditulis nih. Diketik. Oh, ditulis. Oke. Nih.
Astagfirullah. Ini. Tuh, Nop. Nah, tuh udah 2 lagi tuh. Aduh. Yuk terakhir, pertanyaan terakhir. Jam 3 kita off. Ada yang punya minum nggak seret nih? Ya, tadi. Oh, ini ada nih. Ya ada nih, ada. Ini ada nih. Aqua gelas. Keren banyak. Gelas. Tapi jawab. Nopi lagi searching dulu, sabar. Ya, ketahuan. Jangan-jangan diketik juga. Dan kok yang tadi Jangan-jangan ketik di kopi. juga, Pak. Kan dia copy pastenya link, jangan-jangan. Ada kerudungnya dia. Suruh baca sendiri apa ya? Kacau. Jeri, jenggotnya Jeri mempesona lo. Wis. Semboloknya gede Dan banget. muka ganteng Oi, Bolok, Ih, gaji. astagfirullah. Si Aji ini apa jenggotnya udah kayak lapangan alutpah tuh yang lapangan bola. Udah lebat. Panjang. Oke. Saya end meeting aja, Nopinya out juga. Udah lah Pak, oke lah. Ya udah, Pak. Tadi dulu. Makasih guys. Nop, Ada Ayo, suaranya nggak? ada. Ada Kita kelihatan. akhiri. Iya, apa tadi? itu kan di chat di ada, pesan. Nop. Di chat. Oh iya ya. Di chat. Nggak ada, Pak. Kan saya keluar tadi. Nih, Ah, ini. Sabar ya. Nah, tuh. Ya nggak bisa buka. Itu yang makan siapa ya? Sama. Si Kamal. Ini YouTuber. Lagi mukbang. Kalau kelebihannya itu lebih stabil. Kenapa? Apa? Kan si Fardan. iya. Halo, Ada kerupuknya berisi. kru. Yang saya baca aja ya, Pak, selewat. Ayo cepetan. Dia tuh lebih stabil. Terus drive-nya itu lengkap. Terus kalau kekurangannya apa ya tadi teh? Ini apa teh kalau update susah sama membutuhkan memori minimal 24 apa? 64 giga. Hah? Windows NT 64 giga yakin? Ya nggak sih? Nggak tahu tadi saya. Hah? 64 Hz. Gede amat. 4 MB. Orang yang 4 Hah? MB. 4 MB apa 4 GB? 64, Pak. Oh, 64 MB. Ya. Memang kecil banget atuh, kok gede? Dibutuhkan minimal 64 MB kekurangannya. Apanya? Kekurangannya Ruangan apa? RAM-nya, ROM-nya? RAM-nya. RAM-nya. Yakin RAM bukan ROM? Iya. Oke. Salah ya, tanggung jawab sendiri ya. Oke. Ada lagi yang lain mau nanya? Silahkan. Terakhir. Kapan kita sekolah? Kamu udah nggak bakal sekolah Besok. lagi, Kamal. Di rumah. Itu Kapan pertanyaan wisuda, nanti Pak? dulu. Nggak ada lagi ya. Oh, Kalau iya. nggak ada lagi, Novi tutup dulu. Nanti saya end record-nya dulu. Record-nya saya matiin dulu. Kalau mau ngobrol-ngobrol. Ayo. Sok. Iya, Pak. Ada Ya. geluduk, ada geluduk, Makasih. ada geluduk. Tutup dulu. Tuh, depan jendela. Udah gitu doang. Ya Allah.